selamat datang di channel Tugas Kuliah dengan saya Ainur Rahmadani dengan ujung NIM 07. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan dan miskonsepsi pada Pitagoras. Atas arahan dan bimbingan dosen tercinta kita yaitu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Apa itu Pitagoras? Ada yang tahu? Nah, Pitagoras adalah teorema dalam geometri yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring, sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Untuk miskonsepsi terbagi beberapa jenis menurut AINI 2020. Yang pertama, miskonsepsi sistematika, yaitu peserta didik memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi hitung, jarak, waktu, dan kecepatan, namun salah dalam memahami suatu konsep. Yang kedua, miskonsepsi dasar, yaitu peserta didik tidak mampu dalam menyelesaikan soal dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, miskonsepsi perhitungan, yaitu peserta didik melakukan kesalahan pada penentuan hasil jawaban, tetapi langkah-langkah yang digunakan pada suatu penyelesaian. Yang keempat, miskonsepsi interpretasi bahasa, yaitu poster tari yang tidak mampu dalam memaknai maksud dari soal yang disajikan. Untuk kesalahan, menurut Sumaidah dalam Muzakir 2017, kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kesalahan konsep adalah kesalahan dalam menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan materi. Kesalahan konsep dapat terjadi pada siswa diantaranya karena salah dalam memahami makna soal dan salah dalam menggunakan konsep variabel yang akan digunakan. Yang kedua, kesalahan prinsip adalah kesalahan yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih objek-objek matematika. Kesalahan prinsip dapat terjadi diantaranya karena salah dalam menggunakan rumus dan salah dalam menerjemahkan soal. Kesalahan operasi adalah kesalahan dalam melakukan perhitungan. Kesalahan operasi dapat terjadi karena tidak menggunakan aturan operasi atau perhitungan yang benar. Di sini saya sudah menyiapkan 3 soal untuk diberikan kepada siswa untuk saya menilai di mana terjadinya miskonsepsi dan kesalahan pada jawaban siswa. Nah, di sini bisa dilihat hasil jawaban siswa. Nah, di sini saya sudah memeriksa kertas jawaban dari siswa. Nah, jawaban siswa terjadi kesalahan dan miskonsepsi pada soal nomor 2 dan 3. Kesalahan pada siswa pertama di soal kedua yaitu jadi kesalahan konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan operasi. Karena siswa keliru dalam memahami konsep tinggi segitiga. Tinggi segitiga didefinisikan sebagai garis tegak lurus dari suatu titik sudut ke sisi yang berhadapan. Pada lembar kertas jawaban siswa nampaknya mencoba menghitung tinggi segitiga dengan menggunakan rumus yang salah, yaitu dengan mengalihkan kedua sisi 35 meter dikali 21 meter. Ini menunjukkan pemahaman yang salah dengan konsep tinggi segitiga dan cara menghitungnya. Nah, yang kedua itu kesalahan prinsip. Siswa menggunakan rumus dan miskonsepsi. Nah, pada siswa pertama terjadinya miskonsepsi, yaitu miskonsepsi dasar dan miskonsepsi konsep.
karena siswa tidak mampu menyelesaikan soal dengan prosedur yang benar. Mereka tidak memahami konsep tinggi segitiga dan tidak menggunakan rumus yang tepat. Nah, siswa salah dalam memahami makna soal dan salah dalam menggunakan konsep variabel. Mereka salah memahami konsep tinggi segitiga dan tidak mampu mendefinisikan variabel yang relevan, yaitu luas, alas, atau sisi segitiga. Untuk menghitung tinggi segitiga, kesalahan utama bukan terletak pada perhitungan, melainkan pada pemahaman konsep dan prinsip dasar geometri. Kesalahan pada kertas jawaban siswa kedua yaitu siswa salah menerapkan teorema Pythagoras. Ia keliru dalam mengoperasikan rumus, menunjukkan kesalahan prinsip dan potensi kesalahan operasi. Secara keseluruhan, ia mencerminkan miskonsepsi dasar dan sistematika dalam memahami dan menerapkan teorema tersebut. Siswa perlu dibimbing lebih lanjut untuk memahami konsep dan penerapan rumus Pythagoras. Pada kertas jawaban siswa yang ketiga yaitu siswa salah menggunakan teorema Pythagoras. Ini menunjukkan kesalahan prinsip dalam memahami hubungan antara sisi segitiga dan miskonsepsi dasar dalam menerapkan rumus. Ini juga potensi kesalahan operasi. Jika perhitungan berlaku, siswa perlu memahami kembali konsep dan aplikasi teorema Pythagoras. Pada lembar jawaban siswa keempat, siswa mencoba mencari tinggi segitiga menggunakan rumus tinggi sama dengan akar miring kuadrat dikurang alas kuadrat, yang merupakan aplikasi teorema Pythagoras yang benar, namun terdapat kesalahan perhitungan. Ini menunjukkan kesalahan operasi. Selain itu, miskonsepsi perhitungan karena miskonsepsi rumusnya tepat, eksekusi perhitungannya yang salah. Tidak ada kesalahan konsep atau prinsip yang terlihat, hanya kesalahan teknik dalam perhitungan. Nah, berikut ini adalah jawaban yang benar pada soal nomor 2. Nah, selanjutnya mari kita analisis jawaban siswa terjadi kesalahan miskonsepsi pada lembar jawaban yang ketiga. Untuk lembar jawaban siswa pertama, pada soal ketiga, siswa menggunakan rumus yang benar untuk mencari panjang sisi BC dalam segitiga siku-siku, yaitu BC sama dengan akar AC kuadrat kurang AB kuadrat. Namun terdapat kesalahan dalam substitusi nilai dan perhitungan. Ini menunjukkan kesalahan operasi dan mungkin miskonsepsi perhitungan. Siswa nampaknya memahami konsep teorema Pythagoras, tetapi kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Nah, begitu juga dengan siswa kedua dan ketiga, hanya terjadi miskonsepsi pada perhitungan.